Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kewajiban kita sebagai umat manusia dan tentunya sebagai insan akademisi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Rahayu selaku moderator dan pemateri pertama. Baik, adapun materi yang saya bawakan pada kesempatan ini yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini membahas mengenai penentuan lokasi produksi pada suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Kemudian keputusan yang salah ketika memilih lokasi usaha beserta beragam fasilitas produksinya jelas akan berpengaruh besar terhadap investasi yang ditanamkan. Kemudian memilih lokasi perusahaan industri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada prakteknya akan cenderung berbeda antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lain, menyesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, kemudian saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM A011805. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perbandingan biaya. Nah, metode perbandingan biaya merupakan metode pemilihan lokasi dengan cara membandingkan biaya-biaya yang akan terjadi oleh masing-masing daerah atau lokasi yang akan dipilih. Biaya-biaya yang dipertimbangkan antara lain terdiri dari biaya bahan baku, biaya operasi atau pengolahan, biaya distribusi, dan biaya lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah, NIM A01180006. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang contoh dan penyelesaian terkait metode perbandingan biaya. Adapun contohnya yaitu, sebuah perusahaan sedang menilai pendirian pabrik baru. Terdapat 3 alternatif lokasi yang tersedia, yaitu di Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Kemudian, adapun perhitungan besarnya biaya tetap dan biaya variabel pada masing-masing lokasi tampak pada tabel berikut. Nah, adapun tabel yang disajikan yaitu yang pertama, untuk lokasi Sleman, biaya tetapnya itu Rp600.000. Adapun biaya variabelnya yaitu 1.600 per unit. Nah, kemudian untuk lokasi Bantul, biaya tetapnya itu Rp900.000. Kemudian untuk biaya variabelnya Rp1.200. Kemudian untuk Kota Yogyakarta, biaya tetapnya Rp1.200.000. Kemudian untuk biaya variabelnya itu Rp800. Adapun harga jual untuk ketiga lokasi itu sama, yaitu 3.200 per unit. Kemudian rencana produksi ditetapkan pada jumlah 500 unit dan 1.200 unit untuk setiap lokasinya. Nah, permasalahan, tentukan lokasi yang sebaiknya dipilih dengan mempertimbangkan total biayanya. Nah, baik, untuk penyelesaiannya itu yang pertama yaitu menentukan fungsi biaya pada masing-masing lokasi. Adapun rumus yang digunakan yaitu TC sama dengan A tambah B kali X, yang dimana A sama dengan biaya tetap, kemudian B itu biaya variabel untuk per unit, kemudian X itu rencana unit produksi. Nah, kemudian untuk bagian B yaitu fungsi biaya pada masing-masing lokasi. Untuk di Sleman itu ada Rp600.000 ditambah dengan 1.600X. Kemudian untuk di Bantul Rp900.000 ditambah 1.200X. Kemudian untuk di Kota Yogyakarta itu ada Rp1.200.000 ditambah 800X. Nah, kemudian total biaya pada kapasitas produksi 500 unit.
untuk di Sleman itu Rp600.000 ditambah 1.600 dikali 500 sama dengan Rp1.400.000. Kemudian untuk di Bantul yaitu Rp900.000 ditambah 1.200 dikali 500 sama dengan Rp1.500.000. Kemudian untuk di Kota Yogyakarta yaitu 1.200.000 ditambah 800 dikali 500 sama dengan Rp1.600.000. Nah, baik, untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah unit produksi yang menghasilkan total biaya yang sama untuk setiap lokasi. Nah, untuk yang pertama yaitu antara Sleman dan Bantul. Nah, untuk Sleman yaitu Rp600.000 ditambah 1.600 X sama dengan ini untuk Kota Bantul itu Rp900.000 ditambah 1.200 X. Nah, di sini kita menyatukan variabel yang sama yaitu 1.600 X dikurang 1.200 X. Kenapa menjadi tanda kurang? Nah, itu karena 1.200 X ini berpindah ruang ke kiri. Nah, sama dengan Rp900.000 dikurang Rp600.000. Hal ini sama dengan 1.200 X tadi. Nah, kemudian menghasilkan 400 X sama dengan Rp300.000. 400 X ini berasal dari 1.600 X dikurang 1.200 X. Kemudian Rp300.000 ini berasal dari Rp900.000 dikurang Rp600.000. Maka akan menghasilkan X sama dengan 750 unit. 750 unit ini berasal dari Rp300.000 dibagi 400. Nah, maka menghasilkan 750 unit. Kemudian untuk yang kedua yaitu antara Kota Sleman dengan Kota Yogyakarta yaitu Rp600.000 ditambah 1.600 X sama dengan Rp1.200.000 ditambah 800 X. Nah, sama dengan yang tadi itu kita menyatukan variabel yang sama yaitu 1.600 X dikurang 800 X sama dengan Rp1.200.000 dikurang Rp600.000. Maka akan menghasilkan 800 X sama dengan Rp600.000. Nah, untuk mencari nilai X maka Rp600.000 dibagi 800 maka akan menghasilkan 750 unit. Kemudian yang ketiga yaitu antara Kota Bantul dengan Kota Yogyakarta yaitu Rp900.000 ditambah 1.200 X sama dengan Rp1.200.000 ditambah 800 X. Nah, dengan hal yang sama tadi itu kita menyatukan variabel yang sama yaitu 1.200 X dikurang 800 X sama dengan Rp1.200.000 dikurang Rp900.000. Akan menghasilkan 400 X sama dengan Rp300.000. Nah, untuk menghasilkan nilai X maka Rp300.000 itu dibagi dengan 400 maka akan menghasilkan 750 unit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya atas nama Emin Ridwan Nafik di sini sedikit saya menyambung dari yang disampaikan dari teman saya.
di mana materi kami yaitu metode perbandingan biaya yang merupakan metode pemilihan lokasi dengan cara membandingkan biaya-biaya yang akan terjadi. Nah, itu akan dikeluarkan oleh masing-masing daerah lokasi yang akan dipilih. Nah, bisa kita lihat pada lanjutan materi yang disampaikan oleh teman saya, ada grafik yang dimana jika kapasitas produksi antara 500 sampai 750 unit, maka alternatif Sleman yang terbaik, itu total biaya yang terendah. Adapun yang kedua yaitu jika kapasitas produksi diperkirakan antara 750 sampai 1200 unit, maka lokasi kota yang dipilih. Dan yang ketiga itu jika kapasitas produksi sebesar 750 unit, maka ketiga alternatif lokasi sama baiknya, atau bisa dikata dengan indifference. Nah, jadi mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman-teman saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu mengenai hal metode perbandingan biaya. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.